Halo semuanya, di kesempatan kali ini kami dari kelompok B2 akan menjelaskan mengenai proyek UI UX kami. Sebelumnya, saya pribadi akan mengenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Rafael, lalu ada Florence, ada Jessica, ada Monica, dan juga ada Katarina. Oke, jadi apa yang akan kami lakukan untuk proyek proposal UI UX ini adalah kami akan memperbaiki tampilan dari website IDE Unpar. Selanjutnya kami akan melakukan pengembangan pada beberapa aspek seperti contohnya dashboard IDE Unpar yang masih kurang atas dasar hasil wawancara kami kepada para dosen Unpar. Nah, jadi backgroundnya sendiri IDE Unpar merupakan website yang dibuat oleh pihak Unpar untuk mempermudah dalam hal ngajar mengajar di baik di kelas maupun untuk sebagian tugas ataupun pengumpulan ujian juga, yang dimana sebenarnya hal tersebut untuk mempermudah mahasiswa dan juga dosen. Akan tetapi dari hasil yang telah kami lakukan selama wawancara, ada beberapa aspek yang menurut dosen ini masih terlalu ribet untuk digunakan. Begitupun juga dengan kami sendiri mahasiswa yang menggunakan IDE Unpar terkadang masih mengalami kesulitan baik secara tampilan maupun secara experience dari kami menggunakannya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai permasalahan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai user persona. Untuk user personanya sendiri, kami menggunakan nama Juliana Silva yang merupakan seorang dosen dan memiliki 3 sifat utama, yaitu jujur, pandai, dan juga sabar. Untuk biodatanya sendiri, Juliana Silva merupakan seorang dosen yang berdomisili di Bandung, berumur 30 tahun, dan memiliki pendidikan terakhir S2 Administrasi Bisnis. Sebagai seorang dosen, Juliana Silva memiliki beberapa goals. Yang pertama adalah ingin meningkatkan prestasi belajar mahasiswanya, kemudian ingin mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan juga menarik, serta yang ketiga ingin menjadi dosen yang inspiratif dan juga dapat memotivasi mahasiswanya. Tapi di samping itu, Juliana Silva juga memiliki beberapa motivasi. Yang pertama adalah memiliki passion untuk mengajar dan ingin membantu mahasiswanya dalam belajar dan berkembang, kemudian ingin meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya, dan juga ingin menjadi dosen yang efektif dan efisien. Tapi di samping itu, tentunya sebagai seorang dosen, Juliana Silva memiliki beberapa frustasi. Yang pertama adalah memiliki beban kerja yang berat, kemudian kurangnya motivasi mahasiswa dalam belajar, dan juga malas dalam menggunakan aplikasi atau website yang tidak all-in-one, atau dengan kata lain banyak kliknya. Nah, dengan demikian, kami mengidentifikasi beberapa kebutuhan dari Juliana Silva sebagai seorang dosen. Yang pertama, ingin website yang mengintegrasikan semua fungsi yang dibutuhkan dosen, seperti untuk absensi atau mengunggah materi untuk mahasiswanya. Kemudian yang kedua, ingin website yang mudah digunakan dan juga dinavigasi dengan antarmuka yang intuitif, atau dengan kata lain user friendly dan tidak susah digunakan. Serta yang terakhir adalah website yang aman dan juga terjamin dengan autentikasi multifaktor dan juga enkripsi data. Nah, dari hasil wawancara, kita dapat problem statement-nya, yaitu dosen fisip di Unpar mengalami administrative burden karena perlu melakukan semua pekerjaan sehari-harinya secara terpisah. Misalnya dalam mengelola absensi dan mengelola nilai mahasiswanya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, administrative burden itu apa sih? Nah, administrative burden itu adalah beban administratif ya bahasa Indonesianya. Itu tuh pengalaman seseorang yang pas dia melakukan sesuatu itu tuh, terutama pekerjaan administratif ya, dia merasa terbebani. Misalnya dalam mengisi form absensi, dia merasa cara yang dia lakukan tuh ribet dan bertele-tele. Oke. Nah, setelah tahu masalahnya apa, kami kepikiran nih gimana sih caranya supaya kita bisa membantu mereka, para dosen ini. Misalnya dalam menyederhanakan proses pengelolaan nilai, proses absensi dosen, lalu menyimpan berkas materi mereka, dan lain sebagainya yang kalian bisa lihat di layar. Nah, berikut untuk diagram afinitasnya. Jadi, dari beberapa dosen, dengan beberapa keinginan yang berbeda-beda, kita kategoriin. Misalnya ada yang bilang, IDE kebanyakan klik nih, atau enggak IDE tuh ribet, mau website yang gampang aja makanya. Nah, ini semua kan menyiratkan kalau mereka mau alur yang efisien. Nah, terus mungkin teman-teman notice nih, ada needs yang berada di dua kolom yang berbeda. Needs-nya tuh yang IDE tidak menampilkan dashboard untuk keep track kerjaan. Dia berada di kolom 2 dan 3, dengan nama kolom integrasi dengan app atau web lain, dan ada widget untuk menambah efektivitas. Nah, kok bisa gitu sih? Nah, soalnya needs ini tuh bisa masuk di kedua kategori itu. Misalnya buat keep track kerjaan kan kita bisa tuh integrasikan dengan Google Calendar masing-masing dosen. Atau pakai widget yang biasa kalau di pengguna Android itu ada di home screen masing-masing yang ukuran itu kecil dan bisa diatur. Nah, itu tuh juga bisa gitu.
Nah, teman-teman lihat deh, secara keseluruhan needs ini tuh terbagi jadi fungsional, kayak adanya integrasi dengan app atau web lain, kemudian ada widgets, dan ada plagiarism checker. Kemudian untuk kebutuhan yang non-fungsionalnya itu, secara umum sih pada menginginkan tampilannya itu lebih menarik ya. Dan ada juga yang berkaitan dengan usability goals. Di sini kita bisa lihat kalau mereka tuh mau website yang udah mencakup semuanya. Jadi bisa absen, bisa ngurus materi, bisa urus nilai sekaligus. Jadi nggak harus ke website ini untuk urus absen, ke website ini untuk urus nilai, dan lain sebagainya. Setelah sebelumnya kita telah mengetahui problem statement yang diperoleh melalui hasil wawancara beberapa dosen Unpar, kita juga telah mengetahui kebutuhan mereka melalui diagram afinitas. Dan setelah ini, saya akan menjelaskan mengenai customer journey yang dialami oleh salah satu dosen bernama Juliana Silva. Tahap pertama yaitu visit. Dosen mengakses lecture portal IDE dan berpikir bahwa ia dapat mengatur materi, nilai, dan kehadiran mahasiswa, mengunggah, membuat kuis, serta melihat kelas-kelas di IDE secara baik. Dalam tahap pertama ini, touchpoint-nya itu adalah aplikasi IDE sendiri. Dan emosi yang dialami oleh dosen saat ini adalah delighted atau senang. Kemudian selanjutnya pada event time, dosen melihat dashboard dengan tampilan yang plain dan dalam pikirannya ia lebih suka tampilan website yang minimalis namun kontras dalam font, gambar, banner, dan lain sebagainya. Dan emosinya saat ini turun menjadi netral. Kemudian pada event time selanjutnya, dosen ingin memeriksa UAS proyek siswa dan dalam pikirannya ia merasa dipermudah dengan keterangan waktu pengumpulan hingga jumlah siswa yang mengerjakan. Dan masih sama seperti sebelumnya, emosi yang dialami oleh dosen adalah netral. Kemudian pada tahap discover, dosen mengetahui bahwa ia harus mengunduh setiap file sebelum bisa direview dan ia merasa bahwa ia membuang waktu terlalu banyak karena tidak bisa langsung mereview dan setiap assignment tidak terintegrasi sesuai dengan ketentuan project yang sudah ditetapkan. Dalam tahap ini, emosi yang dialami adalah frustasi. Kemudian lanjut di tahap selanjutnya yaitu pada event time, dosen juga merasa bahwa ia perlu storage yang lebih banyak dan lebih besar, serta perlu berulang kali akses dalam mengakses, memeriksa UAS, serta memberi nilai. Dalam tahap ini, emosinya turut juga frustrasi. Dan pada akhirnya, dosen memiliki respon bahwa aplikasi IDE ini tidak efisien dan ribet, karena ia merasa bahwa jika memeriksa menginput nilai mahasiswa tidak memerlukan waktu yang terlalu banyak. Kemudian setelah kita mengetahui respon dosen terhadap aplikasi IDE ini, kita memiliki beberapa ideas to improve. Yang pertama adalah menambah to-do list sesuai dengan integrasi Google Calendar, kemudian membuat user interface yang eye-catching, lalu membuat automatic integration untuk mempermudah setiap pekerjaan dosen, dan juga bisa secara langsung membuka preview file siswa dan tanpa mengunduh. Kemudian kita juga ingin membuat fitur all-in yang terintegrasi secara luas. Oke, sekarang kita akan membahas tentang VPC, Value Proposition Canvas. Hal pertama kita akan bahas adalah tentang pains. Nah, keluh kesah apa sih yang dosen alami selama menggunakan platform-platform Unpar? Nah, yang pertama itu platform yang digunakan tuh berbeda-beda. Ada IDE, ada Aku Hadir, ada Lecture Portal, dan banyak action atau mereka perlu melakukan banyak klik pada platform-platform tersebut. Nah, sedangkan job to be-nya atau customer job-nya itu mereka tuh sibuk dan memiliki sedikit waktu luang. Karena notabene-nya mereka adalah dosen dan gak cuman tugasnya gak cuman mengajar, tapi ada banyak hal lain yang perlu mereka lakukan. Oke, sekarang gains-nya. Harapan apa sih yang diinginkan para dosen untuk platform-platform Unpar ke depannya? Nah, mereka ini pengen platform yang all-in-one. Jadi, all-in-one dan mudah. Jadi mereka tuh bisa mengunggah materi, membuat dan mengelola tugas, melakukan presensi mahasiswa, mengirimi pengumuman, dan terakhir tuh kayak mengelola nilai-nilai para mahasiswa. Oleh karena itu, kami akan menghadirkan IDE Update. Apa sih IDE Update itu? Jadi dosen ini nggak perlu menggunakan banyak platform-platform yang ada di Unpar. Karena pada IDE Update akan muncul fitur-fitur baru, seperti fitur untuk mengunggah materi, fitur untuk membuat dan mengumpulkan tugas, fitur untuk melakukan presensi mahasiswa, fitur untuk mengupload atau mengupdate pengumuman-pengumuman, dan terakhir ini fitur yang mengelola nilai. Nah, jadi pains reliever-nya ini, platform ini udah lebih terorganisir, udah lebih banyak fitur-fitur yang bisa digunakan oleh para dosen dari platform yang awalnya itu berbeda-beda. Dan pada platform IDE Update ini akan lebih user-friendly, look-nya akan lebih user-friendly lagi ketimbang platform-platform yang sebelumnya. Sekian presentasi kami pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih.